Sebelum mempelajari lebih dalam susunan pegas, yaitu seri dan paralel, di sini ada gambar untuk pembayangan awal kita, yaitu bahwa kalau seri disusunnya adalah seperti ini. Ini adalah serinya setelah ditambahkan beban, sehingga dia mengalami pertambahan panjang. Untuk paralel, kondisi susunannya seperti ini, dan ini adalah pada saat ditambah beban mengalami pertambahan panjangnya di sini delta L. Selain itu, susunan pegas bentuknya, selain bentuknya seperti ini untuk paralel, dia paralel bentuknya bisa seperti ini. Jadi seperti seri, tetapi di tengahnya ditambahkan beban. Di sini terlihat susunannya adalah susunan pegas seri. Kalau misalkan kita tambahkan beban, dia akan mengalami pertambahan panjang, dan bila ditambah beban terus, akan semakin mengalami pertambahan panjang. Pada susunan seri, di sini pegas ini apabila dikasih beban akan mengalami pertambahan panjang pada setiap masing-masing pegas ini. Kalau kita namakan di sini misalnya adalah pegas yang pertama dan ini adalah pegas yang kedua, kita akan menuliskan pertambahan panjangnya sesuai hukum Hooke, yaitu F sama dengan K dikali delta X. Berarti kalau kita ingin mencari delta X, pertambahan panjangnya berarti F per K. Untuk pertambahan panjang pegas pertama, rumusnya menjadi F per K1. Karena pegas pertama ini mendapatkan gaya yaitu sebesar bebannya. Nah, untuk delta X yang kedua, yaitu untuk pegas kedua, sama juga F per K2. Di sini kita lihat bahwa pegas 1 dan pegas 2 mendapatkan gaya yang sama, yaitu beban ini. Ya, beban di sini adalah beban yang diberikan kepada kedua pegas yang sama-sama, yang masing-masing pegas mendapatkan gaya yang sama. Berarti pertambahan panjang totalnya kita bisa buat menjadi delta X sama dengan delta X1, yaitu pertambahan panjang akibat pegas pertama ditambah pertambahan panjang dari pegas yang kedua. Kalau kita masukkan, berarti sini ada F per K1 ditambah F per K2. Delta X sendiri sesuai dengan rumus ini, delta X total, rumusnya adalah F per K total. Kita ganti F per K total. Kalau begitu, secara matematika kita bisa membuat menyederhanakannya. Berarti menjadi 1/4 K total itu sama dengan 1/4 dari K1 ditambah 1/4 K2. Kita samakan penyebutnya sama dengan, kita buat menjadi pernya adalah K1 K2. Sehingga kalau kita samakan penyebutnya, K1 K2 dibagi K1 yaitu K2 dikali 1 berarti menjadi K2 ditambah K1, ya, kita samakan penyebutnya. Kalau kita balik, K totalnya berarti sama dengan K1 dikali K2 dibagi dengan K1 ditambah K2. Jadi kita mengingatnya untuk K total seri yaitu perkalian dibandingkan dengan penjumlahan. Jadi kita mengingatnya kalau untuk K seri yaitu kali per jumlah dari perbandingan konstanta pegasnya. Nah, kita akan melihat bagaimana proses ini mendapatkan ini, ya. Jadi kalau kita lihat matematikanya biar jelas di sini, F per K total itu sama dengan F, karena ini sama-sama F, kita bisa keluarkan menjadi F buka kurung 1/4 K1 ditambah 1/4 K2. Jadi kalau kita ini kalikan ini ke sini kan hasilnya memberikan nilai yang sama dengan F per K1, dan F dikali 1/4 K2 juga menjadi F per K2. Sehingga kita bisa menyederhanakan kiri dan kanan, kita bisa coret hasilnya menjadi 1/4 K total ini, ya. Kalau kita lihat pada pegas yang disusun paralel, maka gaya F di sini, yaitu gaya berat benda ini, terbagi rata pada kedua pegas, sehingga masing-masing pegas ini mendapatkan gaya sebesar setengah F, ya, karena di sini ada dua pegas. Nah, oleh karena itu total dari gaya yang diberikan pada pegas 1 kita namakan F1 dan F2 yaitu gaya yang diberikan pada pegas 2
total gayanya sama dengan besar dari F yang beban ini. Jadi F ini sama dengan F1 ditambah F2. Sehingga kita bisa membuat rumus dari susunan pegas paralel sebagai berikut.